Ini kelihatan kayak iPhone 15 biasa kan? Tapi lihat deh, pas gua kunci layarnya. Lah, kok iPhone 15 ada always on display? Terus nih ya, kalau gua buka settings, terus kalian lihat, ini ada settingan buat Apple Intelligence. Dan kalau gua nyalain Siri, dia tampilannya udah kayak gini sekarang. Kok bisa ya? Iya, ini masih iPhone 15 kok. Kalau nggak percaya, lihat tuh. Sirinya dan always on display. Jadi gue tuh pakai program yang namanya Misaka 26. Kalau kalian nonton gue tahun lalu, kalian pasti tahu kalau gue udah pernah bikin video yang sama di tahun lalu. Karena gue udah pernah nyobain software ini buat iOS 18. Dan ini adalah versi barunya yang untuk iOS 26. Dan dengan program ini kalian bisa lakuin banyak hal, kayak misalnya nyalain Dynamic Island kalau iPhone kalian belum support, terus nyalain Charge Limit, terus Stage Manager kalau iPad kalian belum support, tapi ini gak guna sih semenjak iOS 26. Terus Always On Display, bisa install aplikasi yang eksklusif buat iPhone 15 Pro ke atas, kayak misalnya game-game AAA di iPhone kalian yang gak support, terus nyalain Apple Intelligence, dan juga ini yang keren sih, kalian bisa ubah iOS kalian menjadi iPadOS dengan mencentang opsi ini, seperti yang teman gue Juan Rich ID udah cobain di iPhone dia. Walaupun sebenarnya ini tuh bukan jailbreak, tapi ini tetaplah ngoprek-ngoprek dan ada syaratnya. Yang pertama, kalian harus ekstrak sebuah file yang bernama Mobile Gestalt File dari iPhone kalian. Dan yang kedua, Find My iPhone harus dimatiin dulu. Dan tentu ada resikonya. Yang pertama, pasti ada resiko bootloop, tapi kan nggak bootloop, nggak ganteng ya. Terus yang kedua, kalau kalian mau nyalain fitur Apple Intelligence kayak gua ini, kalian itu harus nge-spoof iPhone kalian yang nggak support menjadi iPhone yang support. Yang artinya, hal ini bakal terjadi. Baterainya jadi unknown, cellular sinyalnya jadi hilang, dan Face ID jadi mati. Sampai kalian balikin iPhone-nya seperti semula. Apakah worth it ngelakuin itu semua demi Apple Intelligence? Enggak worth it. Tapi apakah worth it untuk fitur-fitur lain kayak Always On Display dan juga Landscape Face ID? Menurut gue worth it sih. Tapi kalau kalian mau nyoba, sebaiknya backup data dulu.